Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Gusti Wulandari. Pada pertemuan 6 kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan recruiter DOM dan juga active state. Nah, jadi di mana recruiter ini untuk menangani perpindahan halaman atau routing dalam sebuah aplikasi single page. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil latihan praktikum yang telah saya buat. Nah, di mana di sini telah terdapat sebuah tampilan dashboard admin. Nah, jadi dashboard admin ini telah menerapkan yang namanya recruiter dan juga active state. Nah, recruiter itu untuk melakukan perpindahan halaman nantinya. Nah, jadi di mana dia hanya akan merender halaman yang berubahnya saja, bagian yang berubahnya saja. Nah, jadi di sini telah terdapat beberapa menu, ada dashboard, orders, customer, kemudian ada untuk error page. Nah, selanjutnya di sini untuk penggunaan recruiternya untuk perpindahan itu, jadi ketika kita mengklik orders, nah maka kita akan diarahkan pada halaman orders. Nah, halaman orders ini telah saya isikan dengan 30 data. Nah, datanya ini tuh diambil dari data JSON. Nah, kemudian pada orders ini juga ada terdapat button add orders. Nah, ketika kita klik add orders, maka dia akan menampilkan sebuah form orders. Nah, kemudian kita masuk pada menu customer. Nah, menu customer ini juga berisi 30 data. Nah, di mana datanya ini diambil dari data JSON. Nah, di sini juga terdapat add customer. Nah, kita klik maka dia akan muncul form tambah customer. Nah, misalnya di sini kita masukkan datanya. Nah, dia akan menampilkan sebuah notifikasi seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai error page. Nah, jadi error page di sini misalkan kita masuk di sebuah form yang tidak kita kenali, nah maka dia akan menampilkan error page seperti ini. Nah, jadi error page di sini saya menerapkan yang namanya reusable component. Jadi kita tinggal menggunakan si reusable component ini. Nah, jadi dia akan mengisikan beberapa data prop seperti misalkan di sini kayak judulnya ini nantinya bakal berbeda. Nah, kemudian kita cobakan pada error page 400. Nah, dia akan menampilkan bentuk cardnya sama, buttonnya sama, namun dengan isi error yang berbeda, gambarnya juga berbeda. Nah, kemudian error page 401, nah sama juga, gambarnya berbeda, isinya berbeda, hanya tampilan card dan juga buttonnya yang sama. Nah, kemudian error 403, nah dia juga sama. Nah, ini kita penggunaan reusable komponen dari si error page not found tadi. Nah, kemudian jika kita klik back to home, maka kita akan kembali ke bagian dashboard atau bagian awal. Nah, jadi untuk penerapan link active state-nya, nah di sini, jadi ketika kita berada di halaman orders, nah maka dia akan berwarna hijau seperti ini dan fontnya juga akan bold. Nah, kita ke customer pindah, nah maka orders dia akan beralih seperti awal berwarna abu-abu. Kemudian customer yang kita sedang berada di halaman customer, maka dia akan berwarna hijau seperti ini. Untuk penjelasan codingannya sendiri, nah di sini langkah awal itu kita akan mengeluarkan beberapa folder yang dari pertemuan sebelumnya, itu seperti folder komponen, asset, layout, dan juga page. Nah, kemudian di sini untuk penerapan recruiternya kita harus menginstalnya terlebih dahulu, yaitu dengan mengetikkan npm install recruiter DOM. Nah, kemudian kita akan masuk pada bagian main. Nah, jadi kita akan masuk pada bagian mainnya terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini kita akan bungkus si komponen app yang telah berada di source terluar dengan si browser router. Nah, kita akan membungkus app ini dengan browser router. Nah, kemudian kita harus mengimport browser routernya terlebih dahulu juga. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada bagian app. Nah, pada bagian app inilah yang nantinya mengarahkan kita pada halaman lainnya. Jadi di sini kita akan definisikan rootnya. Nih, kita akan mendefinisikan rootnya terlebih dahulu. Nah, tidak lupa pula kita harus mengimport si roots dan juga rootnya ini. Nah, jadi rootnya ini tuh untuk mengarahkan kita ke halaman mana kita akan menuju nantinya. Nah, jadi sini kita inisiasikan path-nya, kita definisikan path-nya, misalnya si slice, kemudian elemen. Nah, jadi dia akan mengarahkan kita nantinya kepada halaman si dashboard misalnya. Nah, kemudian sini path-nya kita kasih nama dia slice orders. Nah, maka dia akan mengarahkan kita pada si halaman atau komponen orders, menampilkan isi dari komponen orders. Nah, berikut juga untuk root lainnya. Jadi kita akan definisikan di sini. Nah, kita importkan dia juga pada bagian atas ini. Nah, mungkin kita akan menjelaskan pada bagian penerapan active state-nya dan juga penerapan gimana cara agar dia bisa berpindah halaman. Nah, jadi kita masuk di bagian komponen. Nah, tadi kan itu di bagian sidebar-nya, bagian list menunya. Nah, jadi kita akan masuk pada menu list menu, pada komponen list menu. Nah, jadi untuk penggunaan agar dia bisa beralih ke halaman lain, nah sini kita yang menerapkan yang namanya itu navlink. Nah, jadi kita importkan terlebih dahulu si navlinknya. Kemudian untuk penggunaannya sendiri, jadi kita letakkan dia pada bagian menunya tadi. Nah, jadi sini kita definisikan dia ini sebagai navlink. Kemudian untuk agar dia bisa beralih, itu kita definisikan bagian to-nya. Nah, jadi to-nya inilah dia mengarahkan ke halaman komponen tersebut. Nah, tadi kan udah kita definisikan pada bagian path. Nah, jadi namanya ini harus sesuai dengan yang ada di path pada root yang telah kita buat. Nah, misalnya di sini juga lagi navlink bagian orders. Nah, jadi path-nya tadi namanya kan slice orders. Nah, makanya kita to-nya itu menuju ke si slice orders. Nah, kemudian kita tadi menerapkan namanya active state. Dia akan berwarna hijau jika dia aktif pada halaman tersebut. Nah, jadi kini kita akan mendeklarasikan dia variabel baru dengan nama menu class. Nah, kemudian di sini dapat variabel is active. Nah, is active ini dia akan menjadi function. Nah, jadi di mana jika dia aktif, kita berada di halaman itu, dia akan teksnya berwarna hijau, kemudian backgroundnya berwarna hijau, dan fontnya akan menjadi bold. Nah, jika tidak, dia akan seperti tampilan awal, yaitu teksnya akan berwarna gray, seperti itu. Nah, kemudian untuk menerapkan active state-nya ini, jadi kita tinggal memanggil si nama si functionnya ini, nama si
variabelnya. Nah, untuk penamaannya ini kita letakkan dia pada bagian class name. Nah, jadi kita buat dia di dalam teks si navlink ini, kita buat dia class name, kemudian kita panggil si variabel menu classnya ini, seperti itu. Dan di sini tadi saya juga telah menambahkan beberapa halaman. Itu ada halaman form customer. Nah, sini dia akan menampilkan form customer. Nah, form customer di sini dia menerapkan reusable component untuk input fields-nya. Nah, di sini dia menggunakan input fields. Nah, jadi kita akan buka input fields-nya terlebih dahulu sebagai reusable component-nya. Nah, jadi di sini input fields ini sebagai reusable component. Jadi dia akan mendeklarasikan beberapa variabel. Nah, nanti variabel ini penggunaan props. Jadi dia variabel ini akan menampung nilai apa yang mau kita isikan nantinya. Penggunaan dari reusable component ini. Nah, kemudian kita buka pada bagian form customer-nya tadi. Nah, jadi di sini kita menggunakan state. Ini kita penggunaan state-nya. Nah, kemudian kita penggunaan si input field-nya tadi. Nah, jadi kita tinggal mengisikan isi dari variabel-variabel atau props-nya tadi dengan menyesuaikan isi untuk inputan dari formnya. Nah, kemudian kita masuk ke form orders, sama juga di sini kita menerapkan yang namanya tadi si reusable component. Nah, jadi kita tinggal memanggil si komponen input fields-nya dan mengisikan beberapa variabelnya. Nah, selanjutnya di sini tuh ada tadi kita menampilkan tabel untuk si customer. Nah, tabel untuk customer ini, nah datanya ini diambil dari si data JSON. Nah, jadi sini ini untuk pemanggilan si data JSON-nya. Nah, jadi kita akan menggunakan si customer.map ini untuk memetakan atau memanggil si data dari si data JSON. Seperti itu. Nah, kemudian untuk pada bagian orders, nah bagian orders juga sama seperti customer. Jadi kita menggunakan si data JSON untuk pemanggilan datanya seperti ini. Jadi kita menggunakan map untuk memanggil datanya. Kemudian orders, nah orders itu untuk memanggil si isi dari data JSON-nya. Nah, untuk data JSON-nya sendiri, nah ini merupakan data JSON-nya. Nah, terdapat ada 30 data, ini untuk data customer dan ini untuk data orders. Nah, selanjutnya itu kita penggunaan tadi yang namanya error page. Nah, error page tadi kan penggunaannya reusable component. Nah, jadi kita buka bagian error page-nya ini. Nah, error page ini dia merupakan reusable component. Nah, jadi kita deklarasikan beberapa variabel sebagai props-nya untuk menerima inputan nantinya. Nah, jadi di sini juga ada penerapan navlink untuk mengalihkan button back-nya tadi agar dia ke dashboard. Nah, di sini juga ada penggunaan image. Jadi di sini kita deklarasikan variabelnya, kita letakkan di mana isinya nantinya. Nah, untuk penggunaannya itu pertama kita masuk di bagian not found 404 tadi. Nah, jadi kita tinggal memanggil si error page-nya. Nah, tidak lupa juga kita import variabelnya. Kita importkan komponennya seperti itu. Nah, jadi sini kita tinggal memanggil si error page-nya dengan mengisikan judulnya apa, keterangannya, deskripsi dan juga gambarnya. Seperti itu, beberapa variabel yang ada di dalam si komponen error page-nya. Nah, untuk error page 400 sama juga, 401 juga sama, 403 juga sama, tinggal menyesuaikan isi dari si komponen error page-nya ini saja. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai desain Figma yang telah saya buat. Nah, di mana desain Figma ini akan menjadi acuan untuk membuat tugas praktikum atau tugas projectnya. Nah, jadi di sini saya telah membuat yang pertama tadi itu bagian error page. Nah, error page di sini saya membuat untuk latihan praktikumnya seperti ini. Di sini ada font Poppins penerapannya, dia extra bold. Kemudian di sini ada font Barlow untuk tipografinya. Nah, kemudian di sini juga ada font Inter. Di sini ada button warna kuning. Di sini merupakan gambar. Nah, nanti dia bentukannya itu akan berwarna putih. Nah, selanjutnya itu untuk di bagian tugas project nantinya di sini saya telah membuat desainnya seperti ini untuk bagian error page-nya. Nah, nanti di mana di sini dia penggunaan fontnya itu Poppins. Nah, jadi dia bold, extra bold. Kemudian di sini terdapat gambar. Kemudian nanti di sini ada penggunaan font Barlow. Kemudian di sini ada warna Inter dan sini ada button back to home-nya. Nah, jadi untuk di bagian tugas nantinya dia akan berwarna seperti ini untuk bagian error page-nya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan juga beberapa menu yang ada yang telah saya buat. Nah, yang pertama di sini ada bagian navbar-nya. Nah, bagian navbar sini ada logonya. Kemudian di sini terdapat beberapa menu. Nah, jadi di sini menunya itu menggunakan fontnya itu Inter. Nah, ada beberapa menu dan juga ada icon, penerapan icon. Nah, kemudian di sini terdapat gambar. Kemudian sini untuk tulisannya itu Prata regular. Kemudian di sini font prompt. Sini ada button. Kemudian sini ada juga beberapa kategori untuk datanya. Sini jadi dia ada shop by skin, kemudian shop by kategori. Nah, ini data diambil dari data JSON yang ditampilkan di websitenya nantinya. Nah, ini merupakan tampilan untuk di Figma-nya. Kemudian sini ada penggunaan card di bagian halaman pertama, beberapa produk, contoh produk. Nah, kemudian sini ada bagian footer-nya. Nah, mungkin itu telah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, selanjutnya itu ada pada halaman yang kedua, yaitu halaman produk. Nah, di mana pada halaman produk ini terdapat navbar juga. Nah, di sini juga terdapat produk judulnya itu menggunakan Poppins extra bold. Untuk penerapan fontnya mungkin di sini rata-rata penggunaan Poppins dan juga Barlow dan juga Prom nantinya. Nah, kemudian sini ada penggunaan font Barlow. Nah, sini merupakan tampilan produknya. Tampilan cardnya ini sama juga seperti yang di awal tadi. Nah, kemudian sini juga terdapat footernya sama. Nah, kemudian pada halaman kedua sini penerapan navbarnya, kemudian sini ada judulnya sama, dia huruf Poppins nantinya. Kemudian ini beberapa tampilan untuk card dari si timnya. Ini halaman bagian tim seperti itu. Nah, kemudian sini ada halaman untuk about us. Nah, untuk halaman about us sendiri dia seperti ini. Nah, nantinya di sini di atasnya terdapat navbar juga. Nah, kemudian sini ada gambar. Kemudian untuk bagian fontnya ini sama, yaitu font Prata.
Kemudian sini ada sejarah, terus ada visi misi dan juga ada bagian footernya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tugas project, di mana di sini diminta untuk menambahkan 3 menu. Jadi kita bisa berpindah dari menu yang satu ke menu yang lainnya. Nah, di sini menu yang saya tambahkan yaitu sini ada products, kemudian ada about us dan juga our team. Nah, jadi untuk tampilan depannya ini atau landing page-nya telah saya buat pada pertemuan sebelumnya. Nah, di mana di sini terdapat gambar, kemudian ada tulisan, ada bagian akbarnya tadi, kemudian sini beberapa data produknya. Nah, data produknya ini tuh diambil dari data JSON. Nah, kemudian sini ada tampilan cardnya juga sama, ini datanya diambil dari data JSON. Kemudian ada terdapat footer pada bagian bawahnya. Nah, jadi pada tugas project sini itu kita menerapkan namanya active state dan juga recruiter. Nah, jadi kita bisa berpindah-pindah halaman. Nah, untuk active state-nya, nah kita berada di halaman home nih. Nah, jadi dia akan berwarna biru. Untuk active state-nya berarti kita berada di halaman home. Jadi dia akan berwarna biru. Kemudian misalnya kita masuk ke halaman produk. Nah, kita akan menampilkan halaman produk. Nah, untuk bagian akbarnya dia akan stay atau tetap. Nah, inilah penerapan dari recruiternya. Jadi kita bisa berpindah-pindah halaman dan dia akan merender yang halaman yang akan berubahnya ini saja. Nah, kemudian about us. Nah, sini akan menampilkan halaman untuk about us-nya. Nah, dia akan berwarna biru untuk active state-nya. Misalkan sini our team. Nah, dia akan menampilkan tampilan seperti ini. Nah, inilah penerapan dari si recruiter dan juga active state. Nah, tadi kan pada bagian navbar itu kita bisa berpindah-pindah halaman dan juga dia menerapkan yang namanya active state. Nah, jadi letaknya itu saya buat sebagai dia reusable komponennya itu berada di komponen, kemudian komponen namanya list menu. Nah, jadi pada bagian list menu inilah di sini kita menggunakan si recruiternya navlink ini untuk berpindah-pindah halaman nantinya. Nah, ini tuh yang telah kita definisikan pada app untuk sebagai rootnya, nanti akan saya jelaskan juga. Nah, kemudian untuk penggunaan si active state-nya, nah sini kita menggunakan variabel baru dengan nama menu class. Nah, kemudian sini is aktif nih sebagai functionnya. Nah, jadi dimana jika dia aktif, dia akan teksnya itu akan berwarna biru seperti itu. Nah, kemudian untuk penerapannya ini tadi sama yang telah saya jelaskan pada tim praktikum, yaitu dengan memanggil si variabel menu class-nya di pada bagian class name ini. Kemudian sini kita definisikanlah menu-menunya. Nah, selanjutnya untuk pemanggilannya pada bagian roots-nya itu kita letak di app. Nah, pada bagian app.jsx. Nah, jadi disinilah kita mendefinisikan roots-nya atau untuk perpindahan halaman nantinya. Nah, sini kita harus definisikan dia path-nya nanti dengan nama apa, kemudian dia akan mengarahkan kepada elemen atau komponen mana akan menampilkannya seperti itu. Nah, ini penggunaan roots-nya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan beberapa menu yang telah saya buat. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai produk. Nah, jadi pada produk di sini saya telah membuat data produknya, data JSON-nya. Nah, sini kita masuk di bagian produknya datanya. Nah, di sini terdapat beberapa data. Nah, data ini saya ambil dari data sebelumnya. Terdapat 20 data. Kemudian untuk pemanggilan datanya sendiri di sini. Nah, di sini saya telah membuat sebuah komponen dengan nama products. Nah, jadi ini akan menjadi menu pertama, yaitu menu products. Nah, ini untuk codingannya mungkin sama seperti yang pertemuan sebelumnya, hanya ada beberapa yang dirubah. Nah, jadi untuk pemanggilan datanya sendiri, nah di sini kita nih menggunakan si filter framework tadi, kan kita telah ada filternya tadi. Nah, jadi kita tinggal memanggil si nih, kita menggunakan item dan image. Nah, image ini data yang ada di si JSON-nya. Nah, kita menggunakan map untuk memanggil si datanya dengan si parameter item seperti itu. Nah, ini untuk halaman produknya. Mungkin bisa kita lihat tampilannya untuk halaman produk. Nah, untuk halaman produk tadi akan menampilkan seperti ini. Ada filternya. Ini ada filter. Kemudian sini ada untuk search produknya seperti itu. Nah, ini untuk tampilan datanya. Ini untuk menampilkan datanya. Nah, di bawahnya juga terdapat footernya. Nah, kemudian kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu menu about us. Nah, di sini saya telah membuat menu about us. Nah, di mana about us di sini dia akan hanya menampilkan beberapa tulisan seperti sejarah dan juga visi misinya. Nah, untuk codingnya sendiri mungkin teman-teman bisa menyesuaikan pada tampilan Tailwind CSS-nya seperti ini. Nah, kemudian bisa kita lihat tampilannya. Nah, untuk tampilan about us sendiri, nah jadi tampilan about us sendiri dia akan seperti ini, visi misi, sejarah dan juga tampilan atasnya. Nah, kemudian kita akan masuk ke menu selanjutnya, yaitu our team. Nah, tim di sini saya menggunakan reusable component, itu menggunakan team card. Nah, jadi team cardnya di sini kita akan definisikan dia variabelnya ini sebagai props-nya yang akan menerima input nantinya. Nah, sini kita definisikan. Nah, untuk stylenya sendiri ini kita menggunakan Tailwind CSS seperti itu. Ini nanti bisa teman-teman sesuaikan sesuai dengan desain yang telah teman-teman buat pada Figma. Nah, kemudian untuk penerapannya sendiri itu kita pada page namanya tim. Nah, jadi page timnya ini, nah ini merupakan untuk pemanggilan si tim cardnya. Nah, jadi datanya ini kan kita ambil dari si data JSON. Nah, jadi kita menggunakan framework data, kemudian dengan nama ininya, parameternya itu personnya. Jadi kita tinggal memanggilnya saja dan menyesuaikan variabel-variabelnya tadi. Ya, terus kita import dan juga data JSON-nya dan juga tim cardnya tadi. Data JSON-nya ini, nah di sini telah saya buat beberapa data JSON sebagai contoh untuk timnya tadi. Untuk tampilannya sendiri bisa kita lihat nih, our team. Nah, jadi dia akan menampilkan beberapa tampilan card seperti ini. Banyak data yang ada di data JSON yang dia akan memanggilnya.
Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian error page-nya tadi. Nah, bagian untuk error page. Nah, jadi untuk bagian error page di sini saya menggunakan komponen reusable komponen. Nah, jadi kita definisikan dia apa isinya nantinya di sini. Kemudian ini untuk stylenya dengan menggunakan Tailwind. Kemudian kita definisikan dia variabelnya di mana kita akan meletakkan dia. Di sini ada judul, gambar, keterangan, kemudian ada deskripsinya nantinya. Kemudian ada navlink untuk kembali ke back ke home-nya nanti dengan menggunakan navlink. Nah, kemudian untuk penerapannya sendiri yaitu kita letakkan pada bagian not found-nya ini. Nah, jadi kita tinggal memanggil si komponen error page-nya ini dengan menyesuaikan isinya nantinya apa, seperti itu. Baiklah, di sini saya akan memperlihatkan untuk error page-nya. Nah, misalkan kita search untuk yang tidak ada halamannya, nah maka dia akan menampilkan error page seperti ini. Dia akan menampilkan error page seperti ini, page not found. Nah, kemudian jika kita klik back to home, maka dia akan kembali ke halaman home-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian hero section-nya yang mana telah saya buat sebelumnya. Nah, di mana di hero section ini merupakan tampilan halaman depannya. Nah, sini juga kita menggunakan mengambil data dari data JSON. Jadi kita memanggil si data JSON-nya ini. Kemudian, ini juga kita menggunakan si data JSON-nya. Jadi kita tinggal memanggil .map item. Nah, item ini parameternya. Nah, kemudian di sini juga kita menggunakan product card untuk si card-nya tadi. Nah, jadi di sini kita tinggal memanggil si komponen product card-nya dan mengisi datanya apa aja. Nah, untuk komponen card-nya di sini telah saya buat di sini product card. Nah, jadi ini merupakan tampilan dari reusable komponen untuk si product card dengan props-nya ini name, title, description dan juga image. Nah, jadi untuk tampilannya bisa disesuaikan. Sini juga penggunaan icon juga. Baiklah, terakhir di sini saya akan mendemokan hasil dari tugas project yang telah saya buat. Nah, ini merupakan halaman dari landing page-nya, di mana ini terdapat beberapa data yang ditampilkan. Data ini diambil dari data JSON, kemudian dalam bentuk card juga, ini data dari data JSON, kemudian juga terdapat footer pada bagian bawahnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada menu kedua yaitu products. Nah, jika dia aktif pada halaman ini dia akan berwarna biru seperti ini. Nah, sini pada produk menampilkan beberapa produk dalam bentuk card dan di bawahnya terdapat footer juga. Nah, selanjutnya kita masuk ke halaman about us. Nah, pada halaman about us di sini menjelaskan sejarah dan juga ada visi misinya dan terdapat footer juga pada bagian bawahnya. Nah, kemudian kita masuk pada halaman yang terakhir atau menu terakhir yaitu our team. Nah, di sini dia akan menampilkan beberapa card dan juga halaman footer di bawahnya. Nah, misalkan di sini kita akan mencoba untuk error page-nya. Nah, dia akan menampilkan tampilan error page seperti berikut ini. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.